A few moments later. Halo, saya Naila. Di sini saya akan menjelaskan terkait definisi hukum adat dan tujuan serta manfaatnya. Definisi hukum adat sendiri menurut Supomo mengatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, di mana meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh pihak berwajib, tetapi didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut itu memiliki kekuatan hukum. Sedangkan menurut Soekardi, hukum adat adalah keseluruhan kaidah maupun norma baik yang dibuat secara tertulis maupun tidak tertulis dan berasal dari kebiasaan masyarakat Indonesia. Untuk adat istiadat yang di dalamnya digunakan untuk mengatur tingkah laku kehidupan masyarakatnya, sanksi juga akan dikenakan pada pihak yang melanggarnya. Sedangkan untuk tujuannya sendiri, hukum adat itu bertujuan untuk mengatur bagaimana kehidupan dan tingkah laku dalam bermasyarakat. Hukum adat akan memberikan sanksi jika ada anggota masyarakat yang melanggar peraturan. Hukum adat sendiri sudah diakui oleh negara pasca kemerdekaan, terutama di pasal 18B ayat 2 UUD 1945. Nah, manfaatnya ada dua nih, agar bisa menjadi budaya hukum Indonesia dan dapat dijadikan sebagai tolak ukur hukum. Terima kasih. Maka nama saya Muhammad Abizan Akrobiana. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi, ciri-ciri serta corak dari hukum adat sendiri. Nah, fungsi hukum adat itu terbagi dua, yaitu agar bisa memahami budaya hukum di Indonesia sendiri. Karena mungkin ada beberapa hukum adat yang udah gak relevan dengan keadaan sekarang dan juga tidak bisa dijadikan sebagai hukum nasional. Terus kedua, hukum adat dapat dijadikan sebagai sumber patokan atau tolak ukur dalam mempelajari hukum yang digunakan oleh masyarakat penganutnya. Terus ciri-cirinya itu terbagi jadi empat. Ada magis religius yang berarti sakral, komunal berarti berdasarkan kepentingan masyarakat, ketiga konkret atau terbukti nyata, dan keempat itu adalah melakukan atau di luar kendali. Nah, terakhir ada corak, itu corak dari hukum adat sendiri tradisional, dinamis, terbuka, sederhana, serta berdasarkan hasil musyawarah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Mabruri. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur pembentukan hukum adat. Yang pertama yaitu teori receptio in complexu yang dikemukakan oleh C.F. Winter dan Salomon Kaiser yang kemudian diikuti oleh Van den Burg. Teori ini menyatakan bahwa hukum adat suatu golongan masyarakat adalah hasil penerimaan bulat-bulat hukum agama yang dianut masyarakat tersebut. Kemudian teori yang kedua yaitu teori receptie. Teori ini dikemukakan oleh Snock-Hurgronje dan Van Vollenhoven yang sebagai sanggahan atas teori receptio in complexu. Teori ini menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup dan berlaku bagi rakyat Indonesia, terlepas dari agama yang dianutnya. Menurutnya, tidak semua bagian hukum agama diterima dan diresapi dalam hukum adat. Hanya ada beberapa bagian hukum adat yang dipengaruhi oleh hukum agama, seperti hukum keluarga, kemudian hukum perkawinan, dan hukum waris. Kemudian yang ketiga yaitu teori receptio in contrario, dikemukakan oleh Hazairin, yang menyatakan bahwa hukum adat adalah suatu yang berbeda dan tidak boleh dipadukan dengan hukum agama, sehingga keduanya mesti tetap harus dipisah. Perkenalkan, nama saya Sekar Al-Syabani. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem hukum adat di Indonesia dan juga penerapan hukum adat yang ada di Indonesia. Yang pertama, sistem hukum adat di Indonesia itu ada tiga, yaitu mengenai tata negara atau tata susunan rakyat, yang kedua mengenai delik atau hukum pidana, dan yang ketiga mengenai warga atau hukum warga. Tata susunan rakyat yang pertama mengatur susunan dari dan ketertiban dalam persekutuan-persekutuan hukum atau Rechtsgemeinschaften, serta susunan dan lingkungan kerja, alat-alat pelengkapan jabatan dan pejabatnya. Lalu yang kedua, memuat peraturan-peraturan tentang berbagai delik dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum pidana itu. Dan yang terakhir, hukum warga. Yang pertama, hukum pertalian sanak atau perkawinan dan waris. Yang kedua, hukum tanah, hak ulayat tanah, transaksi-transaksi dan juga tanah. Dan yang ketiga, hukum perhutangan atau hak-hak atasan, transaksi-transaksi tentang benda selain tanah dan jasa. Lalu penerapan hukum ada di Indonesia. Yang pertama, hukum cambuk yang ada di Aceh adalah sanksi pidana yang diatur dalam kanun jinayat atau hukum pidana Islam dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari pelaksanaan syariat Islam di provinsi tersebut. Lalu yang kedua ada hukum adat di Baduy, yaitu didasarkan pada pikukuh karuhun dan penyelesaian konflik dilakukan secara musyawarah mufakat yang dipimpin oleh tokoh adat atau puun. Dalam penyelesaian masalah ini terjadi adanya diskusi kekeluargaan hingga tingkat forum adat yang melibatkan pihak terkait dari masyarakat tersebut. Lalu sanksi yang diberikan yaitu berupa tindakan sosial dan permintaan maaf, tidak bersifat fisik, dan mengutamakan pemulihan hubungan sosial dalam keadilan.
Lalu yang terakhir ada di Bali yaitu awik-awik. Awik-awik sendiri adalah hukum adat yang menjadi pedoman yang mengikat bagi penduduk warga Bali. Awik-awik berfungsi sebagai mengharmoniskan hubungan manusia dengan Tuhannya, menciptakan ketentraman, ketertiban, dan keadilan di masyarakat. Terima kasih. Saatnya sudah ajukan tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. A few moments later. A few inches later. 2 hours later.